Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Anissa Rizkiana Sari dan teman-teman bisa panggil aku dengan nama Anissa. Jadi pada saat ini aku adalah mahasiswa teknik industri yang berkuliah di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Pancasila. Nah, di video kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik nih teman-teman. Topik yang sering muncul nih, yaitu bisnis analis versus data analis. Tuh. Nah, bagaimana sih bahasan dari topik tersebut? Jadi, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, topik yang akan dibahas ini yaitu bisnis analis versus data analis sangat erat kaitannya dengan suatu mata kuliah. Nah, mata kuliah apa itu? Jadi, mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis analis versus data analis itu adalah salah satunya adalah manajemen strategi, di mana di Universitas Pancasila ini sendiri diampu oleh seorang dosen, yaitu Bapak Haris Adi Swantoro, ST MBA. Nah, kemudian dalam pembahasan video kali ini kita akan membagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama itu pendahuluan terkait bisnis analis dan data analis. Kemudian yang kedua itu adalah definisi dari profesi atau pekerjaan bisnis analis dan data analis. Lalu yang ketiga adalah role atau peran dari bisnis analis dan data analis. Lalu yang keempat adalah job specification, spesifikasi atau kualifikasi apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang bisnis analis ataupun data analis. Lalu yang kelima adalah job description atau tugas-tugasnya apa aja sih yang perlu dilakukan oleh bisnis analis dan data analis serta perbedaan-perbedaannya. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini akan dibahas sedikit terkait data analis dan bisnis analis serta kaitannya dengan manajemen strategi. Jadi, manajemen strategi ini sendiri menurut Willem dan Hanger adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga diperlukan keputusan yang baik nih, keputusan yang baik, keputusan yang bijak supaya nanti ke depannya itu tidak menimbulkan permasalahan atau timbulnya permasalahan itu dapat diminimalisir karena diambilnya keputusan itu dengan baik. Nah, bagaimana cara memperoleh keputusan yang baik? Caranya itu dengan menganalisis berbagai informasi. Maka diperlukan berbagai informasi tersebut sehingga mendasari diambilnya keputusan tersebut. Nah, informasi yang dimaksud itu bagaimana? Jadi informasi yang dimaksud itu adalah informasi yang berkaitan dengan suatu usaha. Nah, informasi tersebut dapat diperoleh dari data-data nih yang telah ada, terus diolah, kemudian dianalisis sedemikian rupa, bahkan nantinya akan divisualisasi dan dipahami oleh pihak-pihak tertentu sehingga nantinya akan menghasilkan baik kesimpulan, saran, hingga solusi dari suatu masalah yang mungkin terjadi dalam suatu usaha. Oleh karena itu, disinilah peranan dari seorang data analis dan bisnis analis itu dalam kaitannya dengan manajemen strategi, yaitu dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu setelah kita tahu hubungannya dengan topik mata kuliah itu, yaitu manajemen strategi, maka kita perlu tahu nih definisi dari data analis dan bisnis analis itu apa sih? Jadi, berikut ini adalah definisi dari data analis dan bisnis analis. Data analis dan bisnis analis ini, meskipun sama-sama analis ya teman-teman, ini tuh berbeda. Karena untuk data analis sendiri, yang dilansir dari laman maju.id, itu dapat didefinisikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam melakukan pengolahan dan analisis data.
Kemudian untuk bisnis analis sendiri itu dilansir dari laman revo.co, itu adalah seorang yang membantu suatu bisnis dalam meningkatkan proses layanan, produk, dan software melalui data analisis. Jadi data analis ini lebih kepada apa namanya ya? Lebih berkaitan dengan data, lalu bisnis analis lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memberikan saran atau solusi yang didasarkan pada analisis data juga. Di situ perbedaannya. Kemudian, eh, pokok pembahasan selanjutnya yaitu adalah role atau peran dari data analis dan bisnis analis. Nah, jadi untuk data analis ini sendiri itu berkaitan dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Ini data analis dalam menjalankan pekerjaannya ini lebih berfokus pada pengolahan dan analisis data. Ia bertugas mengolah dan menilai data mana aja nih yang penting dan data mana aja nih yang hanya sekedar gangguan atau distraksi dan nggak perlu ditampung. Selain itu, eh, data analis juga bertugas menjelaskan hasil analisis kepada pihak-pihak di perusahaan yang membutuhkan data. Nah, pihak-pihak ini itu belum tentu teman-teman memahami data yang dihasilkan itu sepenuhnya. Sehingga disinilah peran data analis tersebut diperlukan dalam suatu perusahaan, yaitu untuk melakukan pengolahan, analisis, dan memvisualisasikan data tersebut. Nah, sementara bisnis analis itu berperan dalam melakukan analisis data untuk memberikan saran terkait beberapa keputusan bisnis kepada pimpinan usaha. Keputusan ini itu merupakan saran kepada pihak-pihak pimpinan suatu perusahaan agar perusahaan tersebut itu dapat menjalankan bisnis dengan baik dan eh, lancar dan tepat. Saran-saran tersebut itu memiliki tujuan sehingga jalannya bisnis juga lebih efektif dan efisien. Selain itu, meminimalisir masalah yang ada jika ada dan memberikan solusi. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan customer experience, ekspansi pasar baru, dan hal-hal lainnya. Bisnis analis ini juga bisa memberi saran untuk mencegah munculnya masalah di masa depan berkaitan dengan analisis data apabila data yang dianalisis tersebut menunjukkan hal eh, demikian. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nih baik definisinya serta role-nya dari masing-masing baik itu data analis maupun bisnis analis, maka di sini kali jelaskan job specification untuk menjadi seorang data analis dan bisnis analis. Jadi job specification-nya ini terbagi menjadi tiga, yaitu hard skill, soft skill, dan qualification. Data analis ini perlu memiliki hard skill atau kemampuan teknikal, yaitu dengan menguasai beberapa aplikasi atau tools pengolahan data seperti Microsoft Excel. Kemudian, data analis juga perlu menguasai bahasa pemrograman, kemudian mampu mengoperasikan SQL, lalu mampu melakukan visualisasi data dengan tools-tools tertentu, kemudian memiliki kemampuan statistika, lalu memahami dan memiliki kemampuan data warehousing, serta data mining. Kemudian soft skill yang diperlukan untuk menjadi seorang data analis itu adalah sebagai berikut. Data analis ini kan juga perlu memvisualisasikan data kepada pihak-pihak tertentu seperti yang telah dijelaskan di bagian definisi dan role. Maka dia perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, diperlukan kemampuan berpikir kritis dalam melakukan pengolahan data, lalu kemampuan dalam melakukan manajemen proyek, dan diperlukan attention to detail. Jadi, seorang data analis itu harus teliti dalam melihat data-data gitu, supaya nantinya tidak terjadi kesalahan. Lalu data analis juga tentunya harus berpikir secara logis.
Kemudian, selain hard skill dan soft skill, maka diperlukan qualification. Biasanya untuk menjadi seorang data analis ini diutamakan itu seseorang yang memiliki gelar sarjana di beberapa jurusan, yaitu sains komputer, statistika, matematika, ekonomi, atau finance. Lalu, untuk posisi tertentu, misalnya posisi senior atau sebagainya itu, perusahaan itu lebih prefer seseorang memiliki gelar master. Sementara untuk menjadi seorang bisnis analis ini, itu perlu memiliki hard skills sebagai berikut, atau teknikal sebagai berikut, yaitu menguasai Microsoft Excel, menguasai Microsoft Access, mampu mengoperasikan SQL, dan mampu melakukan visualisasi data. Lalu soft skill yang diperlukan oleh seorang bisnis analis yaitu tentunya kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini agar seorang bisnis analis dapat mempresentasikan hasil analisanya, solusi, dan saran apa saja yang diperlukan dalam suatu perusahaan dan mengatasi masalah yang ada. Kemudian kemampuan analisis yang baik tentunya untuk menganalisis permasalahan yang ada atau untuk membuat suatu keputusan, lalu memiliki kemampuan riset yang baik, lalu juga bisnis analis perlu memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik dan juga secara sistematis. Adapun qualification atau kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang bisnis analis adalah sebagai berikut. Biasanya perusahaan itu mengutamakan seseorang yang memiliki gelar sarjana di beberapa jurusan tertentu, yaitu bisnis administrasi, ekonomi, ataupun finance. Lalu untuk posisi tertentu, perusahaan lebih prefer seseorang yang memiliki gelar master. Jadi teman-teman, eh, perbedaan antara rincian atau penjelasan terkait data analis dan juga bisnis analis. Nah, sehingga perbedaan data analis serta bisnis analis adalah sebagai berikut. Nah, data analis ini lebih menekankan aspek data, sehingga seorang data analis ini menuntut lebih banyak kemampuan dalam mengolah dan mengelola data dengan menggunakan tools-tools tertentu. Sedangkan bisnis analis ini lebih menekankan pada aspek bisnis dari suatu data. Jadi dia lebih kayak dari hasil data tersebut maka dilihat aspek bisnisnya itu bagaimana. Meskipun meskipun begitu, seorang bisnis analis juga harus menguasai berbagai tools untuk analisis data. Itu cuma data analis itu lebih ditekankan untuk memiliki kemampuan dari tools-tools pengolahan dan pengelolaan data. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan job description dari seorang data analis dan bisnis analis. Jadi, di sini adalah perbedaan dari job description, data analis, serta bisnis analis. Untuk data analis itu memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, data analis bertugas untuk mengekstrak data primer dan sekunder ke berbagai tools pengelolaan maupun pengolahan data. Lalu, mengembangkan dan memelihara database. Yang ketiga adalah melakukan analisis data berdasarkan tren yang dapat memberikan pengaruh besar nih untuk proyek perusahaan maupun klien. Lalu yang keempat itu adalah membuat laporan hasil analisis data. Jadi data yang telah diolah dan dianalisis itu perlu dibuat laporan. Lalu, data analis ini juga bertugas untuk mengumpulkan data yang berkualitas tentunya dalam suatu tim. Sedangkan job description dari bisnis analis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses bisnis yang dimiliki perusahaan saat ini dan mengidentifikasi area-area apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua itu yaitu melakukan peninjauan proses bisnis terkini dan terupdate dan kemajuan teknologi untuk membuat sistem yang lebih modern dan lebih adaptif tentunya. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dan persyaratan fungsional dan teknis organisasi. Yang keempat itu adalah menggunakan SQL dan Microsoft Excel untuk menganalisis kumpulan data. Lalu yang kelima,
bisnis analis perlu melakukan penyusunan bagan, tabel, dan elemen visualisasi data lainnya, lalu membuat model keuangan untuk mendukung kebutuhan bisnis. Yang ketujuh adalah memahami strategi, persyaratan, dan tujuan bisnis. Lalu yang kedelapan adalah perencanaan struktur bisnis perusahaan. Dan yang kesembilan adalah membuat perkiraan perencanaan serta melakukan analisis varian dan analisis keuangan. Jadi itu dia teman-teman eh, rincian atau penjelasan dari data analis dan bisnis analis. Nah, pokoknya intinya data analis itu lebih fokus pada pengelolaan dan pengolahan data, sedangkan bisnis analis itu meskipun dia melakukan analisa data, dia itu lebih fokus pada aspek bisnisnya. Itu teman-teman. Nah, eh, sekian dari aku terkait data analis versus bisnis analis. Aku mohon maaf kalau ada kata yang salah atau ada hal yang kurang dipahami. Sampai semoga teman-teman dapat mengerti dan paham. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.